Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan berbagi resep untuk isian toples lebaran ya. Ini bahannya simple dan cara pembuatannya juga sangat mudah sekali ya. Cuma cara pembuatannya ini harus kalian perhatikan supaya hasilnya itu maksimal. Oke, lanjut kita menuju ke bahan-bahannya. Di sini ada telur sebanyak 250 gram. Ini Mas Zakir timbang dengan kulitnya ya. Jadi totalnya itu 250 gram. Oke, ini kita pecahkan semuanya. Setelah itu kita tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita mixer atau kita aduk sampai membentuk adonan padat ya. Seperti kita mau membuat bolu ya. Jadi ini kita mix dengan kecepatan tinggi sampai padat seperti ini. Oke, sekarang kita matikan. Setelah itu baru kita tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan tepung ketan sebanyak 250 gram. Nah, memang prosesnya seperti ini ya, supaya nanti hasilnya itu maksimal dan kopong di dalam ya. Setelah itu ini kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja ya, supaya tidak berserakan kemana-mana. Nah, setelah mulai membentuk adonan seperti ini kita akan uleni menggunakan tangan saja ya, supaya lebih cepat. Nah, jangan lupa untuk tangannya wajib bersih. Tapi kalau kalian punya sarung tangan, mendingan pakai sarung tangan saja ya. Karena stoknya itu Mas Zakir sudah habis ya, jadi mohon maaf banget ya. Yang penting tangannya kita cuci bersih saja ya. Insya Allah steril. Oke, setelah membentuk adonan seperti ini, kita tambahkan air secukupnya saja ya. Karena adonannya ini masih keras, jadi kita tambahkan air. Nah, untuk airnya dikira-kira saja ya, karena nanti kalau kita beli telur itu biasanya ada yang besar ada yang kecil ya. Jadi kalau pakai airnya jadi harus kita kira-kira saja ya. Yang penting adonannya itu tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek ya. Nah, ini sudah jadi ya adonannya. Nah, hasilnya itu pas banget ini ya, dan tidak lengket di tangan. Oke, sekarang kita sisihkan dan kita persiapkan minyak di dalam wajan. Untuk minyaknya ini dingin ya. Ingat, minyaknya harus dingin terlebih dahulu, jangan kita panaskan ya. Oke, setelah itu kita ambil adonannya kurang lebih sekitar ukuran neker ya. Nah, lalu kita bentuk seperti oval ya, seperti ini. Kuenya ini nanti jadi besar ya, karena dia mengembang lebih besar 3 kali lipatnya kalau tidak salah itu ya. Nah, jadi untuk adonannya ini jangan terlalu besar ya untuk ngambilnya, jadi seukuran neker saja. Oke. Dan untuk panjangnya jangan juga terlalu panjang, takutnya nanti terlalu panjang itu hasilnya juga jelek. Nah, kita ulangi semuanya ya, atau setengahnya ini sampai selesai ya. Karena ini nanti kita goreng 2 kali. Dan mohon maaf ya, kalau kalian kepengen lebih cepat, mendingan kalian pakai dua penggorengan ya. Nah, itu sisanya masih ada, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini kita goreng ya. Ini kita goreng menggunakan api kecil ya. Nah, ingat ya, gunakan api kecil. Dan ini kita goreng dan kita diamkan terlebih dahulu ya, sampai adonannya ini mengembang dan mengambang sempurna ya. Ini nanti prosesnya memang agak lama sedikit ya, tapi hasilnya itu dijamin enak banget. Nah, ini sudah mulai mengambang. Ini kita biarkan terlebih dahulu ya, tetap gunakan api kecil saja. Nah, ini sudah mulai mengambang dengan sempurna. Nanti setelah mengambang sempurna dan semuanya ya, baru nanti ke proses selanjutnya. Nah, setelah mengambang sempurna seperti ini kita aduk-aduk pelan-pelan terlebih dahulu ya. Nanti takutnya itu hasilnya itu kempes. Jadi ini kita bolak-balik pelan-pelan saja sampai mengembang dengan sempurna ya. Ini masih
bisa apa namanya, bisa lebih besar lagi ya. Nah seperti ini, kelihatan ya besar sekali. Baru ini kita bolak-balik terus ya, dan ini kita goreng sampai kokoh dan warnanya itu kecoklatan. Ingat ya, dibolak-balik terus supaya matangnya merata dan warnanya juga merata dan teksturnya kokoh. Oke, nah seperti ini sudah cukup ya. Ini kita angkat dan kita sisihkan atau kita tiriskan ya. Nah setelah itu apinya kita matikan dan minyaknya kita dinginkan terlebih dahulu. Nah setelah dingin dan kita isi adonannya ini, baru kita nyalakan kompornya lagi. Tetap ya seperti yang awal, pakai api kecil saja. Nah biar kalian tidak nunggu lama itu, mendingan pakai 2 wajan ya sekaligus, biar lebih cepat prosesnya dan lebih cepat matangnya. Oke, ini sudah matang semuanya. Ini kita angkat dan kita tiriskan ya. Nah buat kalian yang pengen request, langsung ya tulis di kolom komentar. Insya Allah satu persatu Mas Zakir akan buatkan. Oke. Nah setelah kita sisihkan, sekarang kita buat lumurannya ya. Di sini ada gula sebanyak 130 gram, lalu tambahkan vanila pasta sebanyak setengah sendok teh. Ini sudah habis ya, jadi habiskan sekalian. Dan air sebanyak 50 ml. Dan ini kita panaskan menggunakan api sedang saja ya, biar lebih cepat. Oke, jangan lupa ini kita aduk-aduk sampai membentuk karamel seperti ini. Nah setelah membentuk karamel, baru apinya kita kecilkan ya, gunakan api kecil saja supaya tidak gosong. Oke, setelah itu adonannya ini atau jajanannya ini kita masukkan semuanya, dan ini kita bolak-balik, kita aduk sampai terlumur ke gulanya ya. Dan ini kita goreng atau kita aduk-aduk sampai gulanya itu padat dan kering. Nah cara pembuatannya sebenarnya sederhana ya, tapi kalau kalian salah mempraktikannya, dijamin ini pasti gagal. Oke, nah setelah gulanya garing ya atau kering, nah seperti ini, baru kita matikan kompornya, kita aduk-aduk sebentar, lalu ini kita diamkan sampai kuenya ini dingin ya, baru kita pindah ke wadah. Nah setelah dingin, nah kita lihat ya, hasilnya itu cakep dan besar-besar. Ini dijamin ya dalamnya itu kopong, dan rasanya itu benar-benar enak banget ya, manisnya juga pas. Oke, kita lihat. Wih, kan bener kopong ya. Dan teksturnya ini memang tidak crispy ya, tapi ini dijamin enak banget. Setelah kita coba itu benar-benar rasanya itu manisnya pas dan gurihnya itu dapat banget dari telurnya ya. Ini cocok banget untuk isian toples kalian di rumah ataupun untuk ide jualan kalian di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.